Oke, halo teman-teman semua. Kali ini kita bakal lanjut lagi untuk aplikasi manajemen perjalanan bus milik kita. Sebelumnya kita udah ngebuat kerangka ya untuk yang Vue.js-nya. Jadi sekarang coba saya jalanin dulu yang serve gini. Terus saya buka Chrome saya, Chrome ini, terus kita buka website kita, localhost 8080. Oke. Ini bisa saya full screen atau enggak, saya nggak usah full screen dah ya. Oke, ini masih running rupanya. Ini masih belum jalan. Kita tunggu aja sampai dia benar-benar jalan. Oke, ini udah jalan di per 8080. Ini udah di sini kita udah bisa klik yang busnya. Nah, sekarang kita pengen supaya data ini kita ambil dari si servernya gitu ya. Jadi kita buka ke codingan kita di sini. Ini adalah yang Vue.js kita. Di sini kita buat satu store baru, new file namanya adalah bus.store.js gini ya. Lalu kita import Axios kita from Axios misalnya. Lalu kita buat state dengan gini, lalu gini. Intinya adalah sebuah function yang mengembalikan sebuah objek gitu ya. Lalu ada juga mutation, ini yang akan mengubah state-nya, lalu juga ada action. Ini adalah sebuah aksinya gitu. Lalu kita export default namespace true, lalu state, mutation, lalu action. Oke, kayak gini aja. Lalu kita di sini bakal buat satu variabel baru, namanya adalah buses sebuah objek ya. Dan di sini kita bakal membuat sebuah mutation namanya adalah assign data buses, dimana dia ngambil parameter 2 yaitu state dan payload. State titik buses sini akan diisi oleh si payloadnya ya. Lalu di sini kita akan membuat satu action baru namanya adalah fetch data buses gini. Lalu kita buat fungsinya di bawah. Function fetch data buses gini. Nah, di sini adalah action kita. Jadi nanti kita bakal ngelakuin request datanya kita di sini di fetch data buses. Nah, di sini akan memanggil mengembalikan satu promise, satu janji, promise gini yang berisi sebuah asynchronous function resolve reject. Oke. Lalu di sini kita ini ada arrow function ya harusnya. Nah, di sini kita pakai try catch. Kalau di error maka ngapain? Nah, di sini kita akan menangkap hasilnya di network await. Jadi Axios titik metodenya adalah get. Oke? Nah, kita buka di Postman kita di sini. Di sini kalau di get buses di sini dia akan mengambil dari API buses. Jadi ini kita copy aja. Lalu kita localhost http localhost 8000 ini 8000 API buses. Lalu hasilnya kita commit assign data buses network data. Oke. Nah, ini adalah yang ini ya. Oke, sama ya. Lalu di bawahnya kita resolve, kita beritahu bahwa fungsi ini berjalan dengan baik gitu. Lalu kalau dia error maka kita console aja, console error lognya gitu. Lalu kita kasih dia reject, kita beritahu bahwa ini tidak berjalan dengan baik fungsinya. Oke. Lalu di sini kita simpan, kita balik ke index.js, di sini store index.js. Kita import yang tadi udah kita buat, import bus from buses store. Lalu yang udah kita import ini kita taruh di module bus. Oke. Mantap.
Lalu kita buka di view kita, di sini ada boost.view. Kita scroll ke bawah, terus ke bawah. Nah, di sini kita akan buat satu tag baru namanya script. Script. Di sini adalah tempat kita untuk membuat script kita. Jadi kita ekspor default di sini. Nah, di sini di atasnya kita akan mengimport dua fungsi namanya adalah mapStat dan juga mapAction. From dari mana? Dari viewX. Lalu di sini kita waktu computer waktunya ada perubahan titik mapStat. Nah, dari mana yang bakal kita ambil? Dari modul mana? Modulnya adalah boost. Ingat ya, modulnya tadi namanya adalah boost. Nah, dan stat apa yang bakal kita import? Di sini adalah namanya boostes. Jadi kita copy aja boostesnya. Jadi copy di sini. Jangan lupa ini adalah sebuah array. Oke, mantap. Lalu di bagian action di sini ada namanya method. Lalu titik map action. Sama juga dari modul boost. Nama actionnya adalah kita buka ke bootstore. Kita copy di bagian sini. Kita paste di sini. Oke, mantap. Lalu kita buat satu metode baru. Di sini kebiasaan saya pakai yang asynchronous. Lalu fetch data boosters. Saya copy di sini. Lalu saya pakai try catch gini. Lalu di sini saya pakai await this fetch data boosters. Kalau di error kita kasih alert aja dah. Oke, mantap. Lalu kapan dia ini dipanggil? Kita dipanggil waktu komponen ini dibuat, yaitu waktu created this fetch data boosters. Oke. Ini udah kita simpan aja. Kita balik ke codingan kita inspect di sini. Kita inspect. Terus jangan lupa Laravelnya, kita buka Laravel kita di sini. Kita nyalain Laravelnya. Terminal, ini terminal. Mana dari terminal? Gak bisa nyalain terminal. Coba. Toggle terminal. Gak bisa. Oke, nih. PHP Artisan Serve. Oke, udah jalan. Kita balik ke website kita. Kita buka ekstensi daripada si Vue.js kita di sini. Ada nggak ya? Nggak ada. Coba kita refresh dulu. Nah, di sini ini saya install ekstensi namanya Vue.js. Kalau ini belum muncul Vue.js-nya ya. Ekstensinya nggak ada. Nggak muncul dia. Oke, ini saya silang dulu. Coba saya inspect lagi. Apakah udah ada? Oke, nggak ada. Coba saya silang di sini. Silang, saya buat lagi localhost 80. Apakah udah ada di sini? Saya inspect lagi. Di sini saya buka. Oke, kok nggak ada ya? Dia nggak. Oke, ini ada Vue nih. Jadi install dulu ekstensi namanya Vue di Chrome kalian. Nah, di sini ada boosters ya. Jadi waktu di network ini, waktu create dia udah kepanggil seharusnya sih. Titik. Nah, dia kepanggil namanya adalah boosters. Dan ini adalah data balikannya. Oke, mantap. Lalu di sini, di bagian view, kita lihat boostersnya udah ada isinya. Data. Oke, ini ada 11 data kalau nggak salah ya. Jadi 0 sampai 10, ada 11 data. Lalu di sini, kita mau looping ke sini, ke table ini. Jadi kita buka codingan kita lagi. Kita scroll ke atas. Di bagian TR ini, kita bakal hapus. Kita sisain satu aja. TR di body. Kayak gini. Ini saya close dulu biar lega. Nah, di sini adalah TR-nya. Ini saya coba hapus aja. Lalu di sini kita bakal nge-looping. Apa yang kita looping? For adalah boost. Boost dan juga indeksnya. Boost index. Dari mana? Dari boosters titik data.
data gini. Oke. Lalu ini kita ganti jadi buses titik apa ini namanya? From plus index kayak gini. Ini hanya untuk nomor aja ya. Dan di sini kita bakal ganti dia jadi bus titik ini apa namanya? Plat number. Plat number nih. Plat number. Lalu kok nggak bisa copy? Cek. Oh nggak bisa ya. Plat number ini. Lalu di sini kita akan ganti jadi bus number. Ini kita ganti jadi bus number. Oke. Lalu ini kita ganti jadi distributor. Bus titik distributor. Oke. Distributor. Oke. Lalu ini kita ganti jadi bus titik ukuran. Kita simpan. Kita balik ke codingan kita. Nah, sekarang udah sesuai. Ada nomor platnya, nomor busnya, dan juga distributornya. Skarnya 78, ukurannya adalah 5 kursi. Nah, ini tipe ya, harusnya kursi ya. Kursi. Oke, udah jadi kursi di sini. Nah, sekarang kita mau supaya bisa pagination di sini. Jadi dia bisa next dan juga bisa sebelumnya. Oke, kita pergi ke Laravel kita dulu. Di bagian bus controller. Untuk ini kita ganti dulu jadi 5 per page biar kita bisa demonstrasiin. Kita balik ke ini kita, ke website kita. Kita refresh, harusnya dia bakal tampil hanya 5 ini. Nah, di sini kita mau dia bisa next dan juga bisa sebelumnya gitu. Jadi di sini di codingan kita bakal scroll ke atas. Nah, di sini kita kasih dia if kalau dia buses titik data tidak sama dengan undefined. Type of. Kenapa bisa gini? Karena kita gak mau ketika data ini belum ada tapi dia udah ada pagination-nya. Kita gak mau hal itu terjadi. Lalu di sini kita bakal ganti ini. Di bagian sini, bookstore. Ini kita bakal ganti URL ini. Jadi kalau dilihat dari busnya, sebenarnya kita punya link next page URL-nya dan juga link web page URL-nya. Jadi di sini kita ganti jadi misalnya links gini. Lalu kita buat let network. Dan juga ini adalah defaultnya gitu ya. Ini. Oke. Nah, kalau dia links titik ref tidak sama dengan 0, maka ini kita ganti jadi URL atau link gitu. Nah, maka link ini kita akan ganti jadi links titik ref. Oke? Lalu kalau dia linksnya next ini tidak sama dengan 0, maka link ini kita akan ganti jadi links titik next. Oke? Dan ini URL-nya kita akan ganti jadi link. Mantap. Kita simpan di sini. Balik ke codingan kita di sini. Nah, ini kita akan ganti. Jadi ini adalah next page atau ref ya. Oke, ini ref, ini next. Di sini kita ganti jadi objek. Ini adalah ref-nya. Ini adalah ref-nya ref. Lalu next-nya adalah next. Nah, di sini karena ini text pertama, kita gak mau next dan juga kita gak mau ref. Jadi stay di sana. Jadi ini 0, 0. Oke. Lalu kita copy, kita scroll ke atas. Kalau ini diklik, yang ini kita klik, maka
akan sebelumnya. Kalau ini kita klik, maka akan setelahnya. Jadi di sini, nah di sini kita pakai klik ini, pastenya di sini. Apa yang kita pengen? Kita pengen supaya bushes titik diisi oleh, kalau kita pergi ke network kita, bushes titik traveling URL, kalau nggak salah ya namanya. Coba kita hit dulu di sini, busnya, send. Namanya adalah, oke saya scroll ke bawah, namanya adalah next page URL. Sini kita ke codingan kita, ini adalah next page URL. Tapi sebelumnya ada, oke ini kita ganti aja ya, bukan next page URL, harusnya pref URL. Mana nih, first, last, ada pref. Coba di sini scroll ke atas lagi, ada, oke nih kita ganti ini linknya, kita tutup, next page, nah nih pref page URL ini, lalu kita nol. Untuk yang bawah kita ganti jadi klik ini kita copy aja, ininya nol, parameter pertama. Parameter keduanya adalah bushes titik next page URL. Oke, mantap. Tapi karena ini ada sebuah link, kita mau supaya dia prevent default, artinya dia nggak ngelakuin defaultnya dia. Oke, ini kita copy aja kayak gini. Mantap. Sekarang kita udah bisa sih seharusnya. Kita simpan, kita balik ke codingan kita di sini, kita enter. Oke, ini saya next. Oke, ini halaman kedua nih dari nomor 6. Saya next. Ini halaman ketiga sampai dari nomor 11. Oke, mantap. Nah, kita gak mau sekarang adalah, karena ini halaman pertama, kita gak mau ini tampil. Dan juga ini karena halaman terakhir, kita gak mau ini tampil. Next-nya ini, kita bisa ganti codingannya di sini. Jadi di sini kita tambahin if kalau dia bushes titik pref page URL tidak sama dengan null. Jadi dia bakal tampil kalau URL sebelumnya ada gitu. Dan ini kita ganti, dia bakal tampil kalau next page-nya dia nggak null gitu. Oke, kita simpen, kita balik ke codingan kita. Maksud saya website kita, sekarang di halaman satunya nggak ada tombol sebelumnya. Kalau saya next, halaman setelahnya nggak ada di nomor terakhir. Oke, ini udah berhasil seharusnya untuk pagination-nya. Ini home, oke, udah bisa. Kita klik home, kita boost, udah tampil boostnya. Itu aja, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih semua.